Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang jurnal umum. Ya, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang jurnal umum secara rinci, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Reski Febrianti dari Fakultas Ekonomi Manajemen STI Indonesia Makassar. Untuk tampilnya saya agak nervous, ditambah dengan insecure karena kondisi muka saya yang sekarang lagi jerawatan parah. Akan tetapi saya memberanikan diri untuk tampil lebih percaya diri di depan kamera. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi pelajar di luar sana. Oke, saya lanjut pada materi yang akan kali ini. Setelah kita memahami jurnal umum, maka kita akan terlebih paham lagi tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran jurnal umum. Dan kita akan mempelajari tentang pengertian jurnal umum, aturan pencatatan transaksi ke dalam akun, serta apa sih fungsi jurnal umum, dan langkah-langkah pembuatan jurnal umum, serta contoh-contoh yang terdapat pada jurnal umum. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu persamaan akuntansinya. Sebelum membuatnya, pastikan untuk paham terlebih dahulu persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana caranya mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan, hingga posisi debit atau kredit yang benar. Dengan pemahaman ini, maka nantinya bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat. Ya, pengertian jurnal umum pada dasarnya jurnal umum dalam akuntansi. Ya, dalam jurnal umum pada akuntansi adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Dalam hal ini terdapat beberapa periode-periode tertentu. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang artinya hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis, sesuai tanggal dengan mencatat nama transaksi kelompok, akun, dan nominalnya pada kelompok debit atau kredit. Jadi, pengertian jurnal umum ini secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Ini dia contoh jurnal umumnya. Oke, ini contohnya ya. Setelah itu kita akan beralih pada apa sih tujuan dibuatnya jurnal umum? Ya, tujuan dibuatnya jurnal umum ini untuk memahami definisinya. Tentunya kita juga harus mengerti apa tujuan dibuatnya jurnal umum tersebut. Ya, dengan adanya jurnal umum, maka kita dapat mengidentifikasikan dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan, di antaranya yang pertama, mengidentifikasikan terhadap transaksi yang terjadi, penilaian terhadap transaksi, dan pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Ya, selain itu, membuat jurnal umum juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Ya, selanjutnya, apa sih prinsip pembuatan jurnal? Ya, prinsip pembuatan jurnal dalam membuat jurnal umum ini dalam akuntansi ada beberapa prinsipnya, yaitu yang pertama harus memperhatikan cara pembuatan jurnal umum. Di antaranya proses
identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan, misalnya memo, kwitansi, nota, invoice, baca pengertian invoice, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklarifikasikan dalam jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Selanjutnya, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Dan selanjutnya, membuat catatan transaksi ke dalam general journal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Dan selanjutnya, kita akan beralih pada apa sih manfaat dari pembuatan jurnal umum. Oke, manfaat jurnal umum adalah berdasarkan fungsinya, ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Diantaranya, yang pertama, untuk mendapatkan informasi tentang terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Ya, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan, maka kita harus mengetahui juga jumlah yang ada di debit atau di kredit, bahwa mesti seimbang. Ya, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada general journal sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda referensi. Ya, yang selanjutnya, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada general journal sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda referensi. Oke, selanjutnya kita beralih pada fungsi pembuatan jurnal umum ini. Ya, fungsi jurnal umum pada praktiknya, jurnal umum memiliki 5 fungsi penting yang bagi sebuah perusahaan, khususnya perusahaan jasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fungsi historis. Dalam jurnal umum, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, dari secara berurutan dan terus-menerus, dengan disebut memiliki historis karena dilakukan secara logis dan sistematis. Ya, yang fungsi pencatatan. Ya, semua transaksi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksi. Yang keempat, fungsi instruktif. Ya, jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan ke general journal. Proses pencatatan dalam jurnal ini tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit debit. Yang terakhir, yang kelima, fungsi informatif. Di dalam jurnal umum juga terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan pada perusahaan. Dan saya akan menjelaskan kembali perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Oke. Jurnal umum
digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Bentuknya hanya terdiri lajur, dan setiap yang dibuat ayat jurnalnya dengan mencatat akun yang sesuai untuk setiap transaksi. Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara langsung. Setiap terjadi transaksi, pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang. Tidak menciptakan pengendalian intern. Ya, untuk jurnal khususnya digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Bentuknya berlajur-lajur, pencatatan nama akun tidak dilakukan untuk setiap transaksi. Diposting dari jurnal ke buku besar dilakukan berkala dan kolektif. Pencatatan dilakukan oleh banyak orang. Oke, jurnal khusus ini adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi berulang-ulang. Perusahaan adalah perusahaan yang transaksinya sering terjadi berulang-ulang, maka biasanya menggunakan jurnal. Jadi, inilah materi-materi harus dipahami sebelum membuat jurnal umum. Semoga materi yang saya paparkan dalam video ini dapat bermanfaat para pelajar, terutama mahasiswa ekonomi, karena saya juga adalah pemula. Jika materi yang saya buat tidak sesuai atau masih kekurangan yang terdapat video saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya dalam fase masih belajar menambah wawasan saya. Dan saya berterima kasih kepada dosen saya yang telah memberi saya tugas membuat video yang mungkin saya agak nervous untuk membuatnya. Sehingga jika video ini bermanfaat menurut kalian, lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain. Ya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.